Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang tidak percaya setan memberkati? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa berkati? Angkat tangan. Nah, yang ketiga, yang bingung angkat tangan. Ini saya kasih sekilas. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ada yang kaya, ada yang miskin sekalipun minta. Ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, ada hukum namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, ateis atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Demikian karena keadilan yang maha kuasa. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkat rezekinya masing-masing. Namanya mangkok piringnya, takarannya masing-masing. Buktinya ada pendeta yang kaya raya, makan begini. Tapi ada juga pendeta miskin, makan begini. Sama-sama pendeta, rezeki beda, sama-sama doanya, betul? Tidak usah banyak-banyak. Preman aja, ada preman kelas nasional dan preman kelas terminal, betul? 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 Kita punya anak 3, kayanya beda-beda, ada yang miskin, ada yang kaya, betul? Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu Buddha Islam yang kaya, ada Hindu Buddha Islam yang miskin. Karena keadilan yang maha kuasa. Manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia ditambahi berkat itu. Tapi untuk hoki, keberuntungan udah diberinya masing-masing. Maka hukum tabur tua itu berlaku bagi semua umat manusia. Nah, apa yang membedakan Tuhan dan setan? Ada. Setan bukan pencipta. Tuhan adalah pencipta. Arti pencipta itu adalah yang tidak ada menjadi ada. Setan itu tidak bisa mencipta, itu bedanya. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan diambil dari mana? Rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? Jelas? Nah, kalau anak cucunya itu tukang ojek, tukang becak, sekalipun minta ke setan tetap becak. Karena tergantung rezeki hoki anak cucu. Jelas? 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 Dan kutukannya ada. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, coba Bapak ini berdiri, Pak. Anda dikasih kaya, hari ini kaya. Berapa tahun kemudian terkena kutukannya. Tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula. Nah, setelah itu anak edan, anak gila. Istri dibawa ke neraka. Tapi kaya, mati ke neraka. Mau? Nah, pikir dulu. Dan itu pun ingat, setan bukan pencipta. Nah, makanya orang kalau minta kekayaan setan, ingat saudara, tidak bisa menikmati. Dan yang kedua, rezekinya itu bukan dari setan, diambil anak cucu. Setelah orang tuanya mati, selesai ini. Nah, kenapa dukun tidak minta sendiri? Dia tahu rezeki anak cucunya bokek. Sekalipun minta tetap bokek. Nggak bisa. Kalau setan itu bisa berkati, enggak ada dukun praktek, tahu enggak? Minta kaya sendiri-sendiri, betul? Kenapa? Karena tahu rahasia ini.